Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Irman Irawan. Saya adalah dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman pada program studi Teknologi Hasil Perikanan. Saya mengampu beberapa mata kuliah di program studi Teknologi Hasil Perikanan, terutama mata kuliah yang mengarah kepada keilmuan terkait dengan teknologi hasil perikanan. Di antaranya adalah teknologi pengemasan hasil perikanan, teknologi hidrokloid, fisiologi pasca panen hasil perikanan, standarisasi dan manajemen mutu hasil perikanan, bioteknologi hasil perikanan, dan juga ada dua mata kuliah yang terkait dengan manajemen industri hasil perikanan dan kewirausahaan perikanan dan kelautan. Mata kuliah tersebut diajarkan pada semester genap dan pada semester ganjil pada mahasiswa di program studi teknologi hasil perikanan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah terkait dengan teknologi pengemasan hasil perikanan. Mata kuliah ini saat ini kedudukannya sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terkait dengan keamanan pangan, apalagi terkait dengan pada sistem pemasaran, sehingga pengemasan memiliki peranan penting dalam proses pemasaran produk dan juga untuk proses keamanan pangan. Baiklah, sebelum kita masuk kepada proses pembelajaran, saya ingin menyampaikan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS yang akan disampaikan selama mata kuliah ini dalam satu semester. Mata kuliah ini akan diampu oleh 3 orang dosen, saya sendiri, Irman Irawan, ini ada Ibu Septilia dan Ibu Andi Mismawati, yang proporsinya kami akan membagi dalam masing-masing dosen, membagi dalam 6-7 kali pertemuan. Mata kuliah ini akan kita laksanakan pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana dalam 16 kali ini sudah termasuk dengan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Secara rinci akan saya sampaikan untuk rencana-rencana yang ada pada RPS ini, sehingga dalam satu semester terkait dengan pembelajaran teknologi pengemasan, mahasiswa dapat memahami dan juga dapat mengikuti proses perkuliahan selama proses pembelajaran. Adapun secara rinci, saya akan sedikit menyampaikan. Pertama, terkait dengan rencana pembelajaran studi. RPS ini sangat penting di awal semester untuk memberikan informasi, baik kepada dosen maupun kepada mahasiswa, terkait dengan rencana-rencana yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. Adapun rencana pencapaian pembelajaran ini, kita harapkan bahwa mahasiswa itu mampu menjelaskan dan menerapkan konsep teknologi pengemasan dengan berbagai kemasan dan teknologinya dalam penanganan maupun pengelolaan produk hasil perikanan. Saat ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa pengemasan memiliki peranan penting, baik keamanan pangan maupun juga dalam sistem perdagangan, sehingga mahasiswa sangat diharapkan untuk dapat memahami. Jadi materi yang akan disampaikan selama satu semester itu diantaranya akan disampaikan tentang sejarah pengemasan bahan pangan. Jadi sangat penting buat adik-adik mahasiswa bahwa bagaimana sejarah perjalanan pengemasan. Yang ini juga akan kita ulas, misalnya bagaimana pada zaman prasejarah sampai pergeseran perkembangan pengemasan yang tadinya berfungsi hanya sebagai alat untuk menyimpan, sehingga bergerak kepada
sistem pemasaran produk. Nah, selanjutnya nanti akan juga kita sampaikan tentang bahan-bahan pengemasan bahan pangan. Bahan-bahan ini sangat penting terkait dengan keamanan pangan, mana bahan kemasan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk dijadikan bahan kemasan. Pengemasan untuk bahan baku segar, ini terkait dengan produk-produk perikanan, yang umumnya produk perikanan terutama ikan dan non-ikan dalam hal ini krustase, yaitu bahannya dikemas dalam bentuk bahan baku segar. Maka perlu dipahami oleh adik-adik mahasiswa bagaimana cara kita melakukan pengemasan kalau produk itu dalam situasi yang masih segar, sehingga tidak mengurangi esensi atau tidak mengurangi dari kualitas ikan ataupun krustase yang kita akan kemas. Reaksi kerusakan bahan pengemasan. Nah, ini yang perlu juga dipahami bagaimana reaksi jikalau terjadi kerusakan kepada bahan-bahan pengemas dan bahan-bahan pengemas yang tidak aman, maka akan memberikan efek atau reaksi kepada bahan pangan yang kita kemas. Selanjutnya, kita juga akan masuk kepada teori terkait dengan umur simpan. Umur simpan produk, baik itu produk bahan baku yang bentuknya segar maupun sudah bahan jadi atau produk olahan, perlu disampaikan umur simpan, karena pengemas atau kemasan memiliki peranan dalam memperpanjang umur simpan suatu produk. Maka kita bisa melakukan teori atau melakukan praktik bagaimana kita menentukan berapa lama produk itu ada di dalam kemasan dan dikategorikan aman untuk dikonsumsi. Desain kemasan. Nah, desain kemasan ini nanti kita akan masuk bagaimana desain kemasan, karena saat ini untuk desain kemasan itu sudah memberikan pengaruh terhadap pembeli atau konsumen untuk dapat membeli satu produk. Jadi kita akan masuk sampai bagaimana sih desain-desain kemasan yang kekinian, yang mengikuti tren, selanjutnya yang aman tentunya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke teori tentang produk menggunakan kaca atau gelas. Nah, ini sangat penting untuk dipahami sehingga adik-adik mahasiswa dapat memahami bahwa bahan-bahan yang terkategori kaca atau gelas yang dapat dijadikan bahan pengaman, bahan kemasan adalah seperti jenis gelas apa. Pengemasan produk dengan menggunakan bahan plastik. Nah, ini yang banyak di masyarakat sebetulnya. Di dalam tengah-tengah masyarakat kita ini, kita bisa melihat banyak masih yang menggunakan bahan-bahan kemasan yang berbahan baku dari plastik. Tentu kita perlu mengedukasi baik mahasiswa maupun masyarakat plastik-plastik jenis apa saja yang aman untuk digunakan sebagai bahan pengemas, termasuk untuk membawa produk-produk makanan ataupun produk olahan. Ini kita akan masuk kepada materi pengemasan produk pangan menggunakan retrofats, ya, bagaimana untuk active packingnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengemasan tentang produk menggunakan kaleng. Dan yang terakhir, pengemasan menggunakan kertas. Nah, ini adalah beberapa materi atau bahan yang akan kita pelajari selama 1 semester, dan di akhir semester kita akan mengadakan ujian akhir semester dan juga kita akan melaksanakan praktek lapangan. Nah, adapun pendekatan pembelajaran selama proses pembelajaran 1 semester ini yang akan kita sampaikan dalam bentuk ceramah. Selanjutnya ada diskusi. Diskusi ini sangat penting dalam bentuk kelompok maupun presentasi masing-masing kelompok atau perorangan. Selanjutnya penugasan dan praktikum. Nah, penugasan dan praktikum ini memiliki bobot yang cukup besar buat adik-adik mahasiswa, sehingga perlu adanya pemahaman tentang pendekatan-pendekatan yang akan disampaikan. Adapun media dan alat bantu pembelajaran itu dengan menggunakan LCD tentu. Selanjutnya menggunakan whiteboard sebagai alat untuk kita tempat menulis. Kita masih menggunakan plafon Zoom karena plafon Zoom ini digunakan dalam situasi menggunakan sistem kelas hybrid apabila kita mengundang dosen-dosen dari luar program studi atau berada di luar pulau. Laptop tentu menjadi salah satu bahan media alat untuk pembelajaran, dan untuk e-learning kita memiliki satu e-learning system atau kita memiliki MOLS, Mula Warman Online Learning System. Ini adalah salah satu
software yang kita gunakan di Universitas Mullah untuk menyimpan bahan pembelajaran di sana, untuk menyampaikan tugas, selanjutnya untuk absensi mahasiswa secara online, sehingga kita bisa melakukan evaluasi setiap saat ketika ada mahasiswa yang ingin menanyakan nilai maupun kehadirannya. Komponen penilaian dalam satu semester ini, kita membagi dalam 4 komponen penilaian yang akan menjadi nilai akhir di akhir semester atau yang akan masuk di nilai KHS masing-masing mahasiswa, di mana pembagiannya adalah praktikum memiliki porsi 20%. Ujian tengah semester di sini memiliki porsi sekitar 30%, selanjutnya afektif 10%, dan ujian akhir semester 40%. Pada UTS ini, itu kita juga akan ada terkait dengan tugas kepada mahasiswa, sehingga nanti akan ada tugas-tugas yang diberikan pada saat pelaksanaan UTS. Ini ada beberapa referensi yang masih kami gunakan dalam penyusunan bahan ajar. Tentu di luar dari materi referensi ini banyak kita menggunakan jurnal-jurnal terbaru, yang jurnal terupdate terkait dengan pengemasan, yang mana akan memberikan pengayaan informasi kepada kita semua, juga kepada adik-adik mahasiswa. Demikian untuk rencana pembelajaran studi. Selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran saya, yang mana video ini saya ambil ketika menyampaikan mata kuliah secara online, yang kebetulan kuliah itu juga disiarkan secara langsung oleh RRI dalam rangka membagi informasi RRI Belajar, dan di jam yang sama kebetulan ada kelas untuk pengemasan, sehingga selain mahasiswa saya yang tergabung dalam kelas yang mengambil mata kuliah teknologi pengawasan, juga seluruh masyarakat bisa menyimak dan mendengarkan mengenai sistem pembelajaran pengemasan. Kemudian kita akan saksikan video pembelajaran saya sebagai berikut. Saat ini menghadapi pandemi COVID-19 seperti ini kan, tren yang terjadi di era milenial kan banyak yang memanfaatkan waktu untuk membuat produk-produk makanan, sehingga bagaimana mereka mengemas produk makanan itu di sisi lain dari sisi keamanannya aman, dan juga bagaimana tampilannya, dan apa sih yang menjadi tujuan kita harus mengemasi makanan itu, seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu untuk teman-teman, untuk sahabat kreatif juga yang mungkin ingin mengikuti pelajaran di pagi hari ini, bisa nontonin juga streaming kita Sahabat Kreatif ya, di YouTube juga bisa, di Facebook di RRI Spasi Pro 2 Spasi Samarinda, dan juga yang mau tanya-tanya langsung mungkin bisa langsung aja nih bergabung di live streaming kita di pagi hari ini. Oke, baik Pak Irman, silahkan untuk membagikan materinya di pagi hari ini, Pak. Oke, terima kasih. Saya akan share screen dan bisa. Oke, bisa kelihatan share screen-nya? Ya, saya langsung aja. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat semuanya kepada seluruh pendengar RRI Pro 2 Samarinda dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan melaksanakan sistem perkuliahan belajar di RRI membagi ilmu pengetahuan kepada Ibu Pertiwi. Hari ini saya mendapatkan satu materi yang kebenaran bersepatan dengan adik-adik mahasiswa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dalam program studi teknologi hasil perikanan melaksanakan perkuliahan yang kebetulan jamnya bersamaan. Jadi buat adik-adik mahasiswa silakan menyimak melalui dari live streaming YouTube Pro 2 Samarinda. Hari ini saya akan membawakan materi tentang pengemasan produk olahan pangan, karena saat ini banyak produk-produk pangan yang lagi jadi tren, karena banyak waktu di rumah, sehingga mulai dari rumah tangga, anak-anak mahasiswa, pelajar, itu juga banyak yang berkreasi membuat produk-produk makanan. Maka kita perlu memahami sebetulnya
harus mengetahui bagaimana sih kita mengemas produk makanan yang aman dan tujuannya untuk apa dan bagaimana kita bisa masuk ke segmentasi pasar seperti itu. Ya, berikutnya kita melihat sebetulnya kalau kita melihat secara umum definisi pengemasan itu apa sih sebetulnya, sehingga kita kok mengemas makanan. Jadi saya mengambil dari definisi yang dikeluarkan oleh World Trade Organization dari WTO, yaitu pengemasan adalah suatu sistem terpadu. Nah, ini perlu digarisbawahi. Dia adalah suatu sistem terpadu untuk mengawetkan, pertama, melindungi, menyiapkan produk hingga siap untuk ditransportasi. Nah, yang perlu kita garisbawahi adalah ini keterpaduan. Ya, ketika kita membuat kemasan, misalnya membuat produk makanan, jangan hanya pada saat temporari. Begitu kita sudah membuat produk, kita masukkan, setelah selesai, entah bagaimana cara dia dibawa, itu kita tidak pikirkan. Ya. Jadi kalau kita berbicara kemasan, maka kita harus pikirkan juga bagaimana si produk ini, si pangan ini kita bawa, kita bergerak dari satu tempat ke tempat lain melalui sistem transportasi yang aman. Makanya dalam kemasan biasanya kita mengenal ada 3 nanti, ada primer, sekunder, dan tersier seperti itu. Dan yang paling utama adalah bagaimana dia sangat mudah dan efisien pada saat kita proses pembawaan. Ini kalau menurut dari WTO. Akhirnya kita melihat bagaimana yang dikeluarkan oleh misalnya dari Balai POM. Ini kita selalu berpatokan ke Balai POM karena ini adalah satu lembaga yang mengawasi tentang peredaran untuk makanan dan obat. Balai POM menyampaikan bahwa bahan yang digunakan untuk mewadahi, ya, membungkus pangan, baik itu yang bersentuhan langsung ataupun yang tidak, itu berupa. Nah, ini sudah ada garis bawah yang perlu diperhatikan. Plastik, styrofoam, kertas, karton, karet, elastomer, logam paduan, logam, keramik, dan gelas. Akan tetapi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang mendengarkan bahwa nanti kita akan melihat klasifikasinya. Mana sih sebetulnya yang menjadi recommended untuk kita jadikan bahan bungkusan atau sebagai pewadah untuk makanan. Apalagi kalau makanan yang dalam kondisi siap saji. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Bagaimana kalau kita menyiapkan kemasan untuk makanan-makanan yang siap untuk disajikan. Oleh karena itu sebelum kita mengarah di sana, kita melihat dulu sebetulnya apa sih yang menjadi fungsi si kemasan ini. Ya, seperti saya katakan di awal, kita harus memahami bahwa kemasan itu mempunyai suatu fungsi yang sangat penting. Ya, fungsi yang sangat penting di awal sudah memelihatkan keterpaduan, mulai dari bagaimana menjadikan dia sebagai untuk menyimpan jangka panjang, transportasi dan sebagainya. Kita coba memilah lebih detail sebetulnya fungsi kemasan itu apa sih sebetulnya. Yang pertama adalah mewadahi produk, ya. Dia sebagai wadah produk selama distribusi dari si produsen, dari pembuatnya sampai ke pengguna atau konsumennya, agar produk tidak tercecer, terutama untuk cairan misalnya pasta dan sebagainya. Ini perlu diperhatikan. Berikutnya adalah melindungi, ya. Bagaimana caranya kita melindungi dan mengawetkan produk. Jadi dengan melakukan pengemasan yang baik, maka produk-produk yang kita buat itu juga secara tidak langsung akan semakin panjang waktu simpannya atau akan semakin awet tanpa menggunakan bahan-bahan pengawet. Ya, mungkin kalau kita bisa melihat di Samarinda ini, misalnya banyak produk-produk olahan yang langsung dikemas dalam plastik, misalnya amplang dan sebagainya. Itu adalah salah satu bagaimana caranya mereka melindungi agar si produk ini begitu dikonsumsi dalam jangka yang panjang masih terasa sangat fresh atau masih segar. Seperti itu. Dan juga untuk menyimpan dalam jangka yang panjang, misalnya kalau kita lihat seperti contohnya apa, ikan kaleng dengan tanpa menggunakan pengawet, dengan melakukan pressing yang begitu fresh gitu ya, memutus antara hubungan dengan eksternalnya dengan lingkungannya, jadi produk di dalam tidak ada perkembangan mikrobia di dalamnya sehingga dia akan awet. Selanjutnya adalah sebagai identitas produk. Nah, ini nanti kita akan lihat ya, identitas produk apa yang dimaksud sebetulnya. Jadi pergerakan dari masa ke masa, ya, produk yang dulunya kemasan hanya sebagai bahan, hanya sebagai wadah untuk mengangkat, sekarang sudah menjadi barang identitas suatu produk. Kita akan menyampaikan kepada pada konsumen bahwa produk kita ini adalah ini, seperti itu. Jadi sebagai identitas yang akan digunakan. Contohnya gini, sekarang kemasan yang terbuat dari kertas misalnya. Ya, tidak mudah robek, selanjutnya tidak dapat untuk produk cair, tidak dapat dipanaskan dan fleksibel. Jadi untuk kertas, Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah ada yang namanya food grade, batasan-batasan tertentu kita menggunakan kertas. Tidak sembarang kertas yang dibolehkan untuk membungkus makanan yang secara langsung bersentuhan dengan si makanannya. Ya, kadang kita melihat masih ada
penjual-penjual kelontongan atau penjual-penjual makanan di jajanan malam, pasar malam itu yang biasa langsung misalnya dari makanan langsung diletakkan pada kertas-kertas tertentu, misalnya kertas koran dijadikan pembukaan makanan. Itu sangat-sangat tidak direkomendasinya karena di sana terdapat banyak karbon dan sebagainya, bahkan banyak racun yang terdapat itu. Maka dari itu kertas pun juga ada memiliki prasyarat-prasyarat food grade yang mana aja mungkin nanti mudah-mudahan kita bisa masuk ke sana. Berikutnya misalnya kita melihat ada yang kemasan juga dari gelas. Ya, kemasan gelas ini yang biasa kita lihat beberapa minuman-minuman cair, ya sirup itu digunakan untuk penggunaan gelas. Tentu dia non biodegradable, artinya dia tidak dapat didaur ulang untuk dihancurkan. Ya, tapi dengan menggunakan gelas tentu akan sedikit mahal, tetapi juga akan relevan dengan hasil yang akan kita dapatkan. Ya, sebisa mungkin misalnya Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa menggunakan kemasan dari gelas atau botol, sebisa mungkin diharapkan menggunakan yang lebih transparan sehingga orang bisa melihat isinya di dalam seperti itu, sehingga nuansa warna itu lebih pada isi yang ada di dalam si gelas itu. Seperti ini contoh ada madu misalnya yang dikemas. Berikutnya ada kemasan dari logam. Ini saya katakan tadi, dia akan tertutup lebih rapat, ringan dan dapat dipanaskan karena memang dalam proses misalnya untuk pengalingan ikan dia dalam proses panas seperti itu. Setelah ikan dimasukkan dalam kaleng, setelah ditutup rapat dia juga tetap akan dimasukkan ke dalam media panas, ya, tidak transparan dan dapat merigasi ke dalam makanan yang digunakan. Nah, di sini yang dikatakan tadi sekarang ini tadi dari sisi keamanan, bagaimana kita dapat membuka makanan yang terdapat dalam kemasan sangat mudah, ya. Jadi kemasan kaleng sudah bertransformasi ke sana sekarang. Jadi mereka di bagian atasnya sudah ada ceklok seperti orang membuka minuman cola, ya. Jadi tinggal diceklok aja gini sudah bisa terbuka. Nah, susu pun sudah mengarah ke sana. Bahkan ikan-ikan kaleng dan fresh food lainnya itu sudah menggunakan sistem seperti itu. Kenapa? Karena akan memberikan keamanan dan kenyamanan kepada konsumen ketika dia akan mengkonsumsi dan tidak menjadikan bahaya kepada orang yang akan mengkonsumsi. Komposit dan kertas ini lebih kuat tentu, tidak transparan. Ini biasa kalau kita melihat untuk makanan-makanan yang dalam bentuk setelah digoreng, ya, biji-bijian dan sebagainya. Ini bisa kita lihat di beberapa supermarket, ya. Selanjutnya ada kemasan plastik. Nah, ini yang menarik, kemasan plastik Bapak Ibu. Kemasan plastik juga sebetulnya ada yang masih bisa kita gunakan untuk menyimpan makanan. Dan mungkin bukan edukasi, terutama mungkin kalau ada UMKM yang mendengarkan, sebisa mungkin misalnya penjual gorengan, masih ada kita sering melihat menggunakan plastik yang warna hitam itu. Sebetulnya tidak direkomendasikan untuk digunakan, karena itu memang adalah plastik yang sudah daur ulang. Jadi biasanya plastik-plastik, biji plastik yang mungkin saat ini ada di gambar misalnya, banyak plastik, setelah itu dikemas kembali, didaur ulang, akan dibentuklah plastik-plastik sampah dan plastik yang warna-warna hitam itu. Jadi itu hanya untuk sebagai media pembawaan. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menyimpan, beli plastik yang transparan. Saat ini sebetulnya sudah banyak plastik yang dikembangkan yang ramah lingkungan. Ini ada beberapa contoh yang di depan kita ini, yang di dalamnya adalah contoh-contoh dari plastik yang ramah lingkungan, sehingga mudah untuk didaur ulang atau mudah untuk diurai oleh mikrobia di alam, sehingga tidak menjadi sebagai media penambahan limbah di lingkungan. Selain jenis-jenis kemasan di atas, ada juga yang dikenal dengan misal edible dan kemasan biodegradable. Ini yang lagi dikembangkan. Kemasan edible itu kemasan yang dapat dimakan, ya. Loh, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, loh kok ada kemasan yang dapat dimakan, kan begitu. Jadi saat ini misalnya kami di teknologi hasil perikanan saat ini lagi mengembangkan misalnya kemasan atau gelas dari rumput laut. Ya, jadi gelas kita buat dari rumput laut. Ini mahasiswa saya ada beberapa yang melakukan penelitian itu misalnya, ya. Atau gelas dari singkong. Jadi kita kembangkan itu. Nah, ketika misalnya setelah digunakan, habis dipakai minum, gelasnya bisa dimakan langsung. Itu yang namanya kemas yang edible. Atau misalnya gelasnya kita buang atau kita letakkan di kebun untuk tanaman gitu. Itu akan menjadi pupuk nantinya. Ini sementara kita sudah kembangkan dan sudah ada yang berhasil melakukan penelitian ini. Nah, sedangkan kemasan yang biodegradable ini adalah kemasan yang jika dibuang dapat didegradasi melalui proses fotokimia. Jadi, pada intinya bahwa kedua jenis ini adalah jenis yang lagi dikembangkan oleh dunia saat ini untuk mengurangi atau menggantikan posisi biji plastik yang sudah semakin meresahkan dalam proses penguraian oleh lingkungan. Oleh karena itu, kita harapkan ke depan bahwa produksi dari edible dan biodegradable ini akan semakin banyak, sehingga kita bisa menjadikan satu wadah untuk membawa wadah atau membawa produk-produk kita pada posisi produk-produk yang
menggunakan bahan kemasan yang sangat mudah diurai oleh alam, yang sehingga kita tidak ikut berkontribusi. Oke, ini Bapak Ibu yang mungkin terkait dengan tadi, saya tambahkan sedikit tentang food grade. Food grade itu apa? Jadi mungkin ada yang berhubungan dengan kertas-kertas misalnya seperti itu. Nah, kemasan yang dapat digunakan tanpa adanya pengaruh atau kontaminasi kemasan terhadap produk yang dikemas. Jadi gini, food grade kita memanfaatkan misalnya dalam bentuk kertas food grade yang mungkin paling gampang kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mahasiswa ke toko-toko makanan, food grade itu posisinya begitu kita pegang di dalamnya seperti licin, ya licin. Tapi dalam bentuk kemasan, dalam bentuk kotak, di dalamnya itu licin. Ya, kita pegang licin. Nah dia biasanya biar kita masukkan air pun dia tidak akan keluar. Ya, tapi itu bahannya adalah bahan yang memang sudah dipastikan aman. Ya, jadi biasanya ada beberapa kemasan sekarang dikembangkan pada yang namanya food grade. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu pelaku UMKM ingin memesan kemasan, misalnya membeli via online atau membeli di mana saja, ditanyakan dulu apakah ini sudah masuk pada food grade. Ya, jangan sampai nanti kita diberikan kemasan yang biasa atau terbuat dari kertas-kertas biasa seperti itu. Secara sederhananya begini. Sebagai standar saja kita melewati, jadi pembuatan food grade itu memang sudah melewati satu proses, sudah melalui proses standarisasi. Jadi ada standarisasi yang telah dikeluarkan oleh beberapa lembaga termasuk pemerintah memberikan rekomendasi tentang penggunaan itu. Jadi kemasan ini juga berarti sebuah wadah ya. Jadi kemasan warnanya biasanya dia berwarna putih dan tidak memiliki cat-cat yang sangat berbahaya. Contohnya seperti apa? Kita lihat satu contoh ini, paper food grade atau kertas yang biasa digunakan untuk kemasan makanan. Sebetulnya ada banyak jenis kertas sebetulnya Bapak Ibu ya yang bisa digunakan sebagai kemasan ya. Dan salah satu kemasan yang contohnya misalnya food grade paper ini atau bisa disebut dengan kertas yang dibuat dari virgin pulp ya. Jadi ini adalah salah satu kertas yang dikembangkan dari bubur virgin pulp ya, yang sangat aman dan ini sudah dilakukan penelitian, ternyata ini sangat aman dan juga akan mudah terurai. Jadi mungkin yang saya katakan tadi di dalamnya akan warna putih seperti ini, dan ini sepertinya kita melihat ada lapisan sebetulnya. Ada lapisan virgin di dalamnya yang akan jadi perantara antara makanan dengan kertas yang ada di luarnya seperti itu. Jadi makanan tidak akan langsung bersentuhan dengan makanan, ya. Baik makanan yang disajikan pada saat panas maupun dingin. Jadi yang namanya paper grade ini adalah salah satu kemasan yang bisa kita gunakan untuk makanan panas. Jadi mungkin biasanya kalau Bapak Ibu misalnya ke toko-toko atau ke rumah makan yang menyajikan siap saji, itu biasanya mereka menyiapkan itu gitu. Jadi dalam keadaan panas pun, dalam keadaan dingin dia masukkan ke situ tanpa lagi mereka memberikan lapis. Satu contoh misalnya ada yang biasa makan ke KFC misalnya. KFC sekarang kan sudah tidak menggunakan piring lagi, tinggal menggunakan kertas. Jadi kita cuma dikasih kertas. Nah, itulah yang disebut dengan food grade paper itu. Berikutnya adalah warna dari kertas ini adalah warnanya putih. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa dia berwarna putih gading dan di dalamnya itu tidak mengandung senyawa kimia yang disebut dengan optical brightening agent, OBA ya, IB kalau kita bilang OBA. Apa itu? Itu yang biasa digunakan di dalam kita misalnya, mungkin kalau sekarang akan kita pegang kertas ini, kertas HPS ini, itu semua kertas-kertas HPS yang kita gunakan untuk ngeprint, yang kita pakai untuk nulis, itu pasti menggunakan optical brightening agent. Untuk apa? Supaya dia membuat print cahaya. Jadi ini diharapkan warnanya putih banget gitu ya. Kalau kertas yang dipakai untuk nulis, ngeprint dan sebagainya, fotokopi, itu semuanya pasti akan mengandung yang namanya optical brightening agent. Oleh karena itu, kita tidak sangat direkomendasikan sebetulnya untuk membungkus makanan secara langsung di kertas-kertas paper yang biasa kita gunakan untuk ngeprint sebetulnya. Untuk kita fotokopi misalnya. Karena apa? Dia ada mengandung unsur kimia di dalamnya dan memang diberikan untuk itu supaya si kertas print atau fotokopi itu kelihatannya sangat putih. Seperti itu, berbeda dengan yang ada pada food grade paper itu. Jadi itu yang menjadi pembedanya, ya. Oke, mungkin secara singkat yang bisa saya jelaskan, dengan harapan mungkin Mas Kamal kita bisa buka sesi tanya jawab. Dan khusus untuk adik-adik mahasiswa, mohon maaf Mas Kamal, sedikit buat adik-adik mahasiswa saya yang lagi hadir di channel YouTube, bisa melihat link kode absen hari ini ya. Saya sudah mengirimkan link kode absen buat adik-adik mahasiswa, kebetulan sangat banyak yang hadir di YouTube. Silakan untuk absen dengan kode yang saya kirim. Oke, saya kembalikan ke Mas Kamal. Baik Pak, ini dengan Rian Pak ya Mas Kamal.